Ada angin segar bagi 1.126 buruh PT Yihong Novatek Indonesia yang sebelumnya menjadi korban PHK. Kini, para pekerja telah menerima hak-haknya dan bahkan muncul kabar perusahaan akan melakukan rekrutmen ulang. Seperti diketahui, sebanyak 1.126 buruh PT Yihong di PHK pada 10 Maret 2025 lalu. PHK ini dipicu oleh berhentinya pesanan dari pemberi kerja akibat aksi mogok kerja yang dianggap tidak sah. Mogok kerja terjadi pada 30 Januari hingga 1 Februari, serta kembali berlanjut pada 1, 3, dan 4 Maret 2025. Dampaknya cukup besar, di mana pemberi order akhirnya menarik pesanan hingga menarik mesin dan bahan baku. Namun kini situasi mulai membaik. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Jawa Barat, Firman Desa mengkonfirmasi bahwa hak-hak para pekerja telah dibayarkan. Bahkan menurut Firman, pembayaran tersebut telah dilakukan sebelum Lebaran. Lebih menggembirakan lagi, muncul kabar perusahaan berencana untuk melakukan rekrutmen kembali. Sebelumnya, dalam fasilitasi kasus hubungan industrial yang digelar di pendopo rumah jabatan Bupati Cirebon pada 12 Maret 2025 lalu, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Tepi Wawan Darmawan, pihak perusahaan melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa setelah persoalan PHK ini selesai, mereka berharap bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari pemberi kerja dan berkomitmen untuk merekrut kembali para pekerja yang telah di PHK. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah meminta agar perusahaan tetap berinvestasi dan beroperasi kembali, serta memprioritaskan mantan pekerja dalam proses rekrutmen nanti. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong agar perusahaan pemberi kerja kembali memberikan order yang sebelumnya ditarik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Karyawan PT Yihong bakal masuk kerja lagi karena oleh PT Yihong diterima kembali kerja. Waduh, gimana ya konsepnya? Kalau menurut saya lebih baik mencari karyawan baru daripada mempertahankan karyawan yang sukanya berdemo, menuntut hak-hak yang memang bukan haknya. Kalau memang karyawan tersebut tidak cocok dengan gaji atau pekerjaannya, lebih baik kan mengundurkan diri, bukan malah berdemo. Tapi ya itu keputusan ada di PT Yihong. Kalau mau memperkerjakan mereka lagi, ya resikonya ditanggung PT Yihong. Si Ahong gak ada tobat-tobatnya anjir. Dibuka lagi dan sekarang diawasi langsung sama Disnaker Cirebon. Emang kalau diawasin bakal berubah tuh SDM. Iya, aduh, yang pernah koruptor aja ya, kayaknya bisa bikin SKCK terus jadi pejabat lagi loh, ya. Kagak ada tobat-tobatnya lu orang. Kayaknya kita butuh kayak perlindungan gitu ya untuk para pengusaha, dimana kalau misalkan udah melakukan tindak gitu ya, udah diancam fotonya gitu ya, dipajang aja gitu ya. Tapi ini pelajaran nih bagi kalian yang terkena PHK terus mau masuk lagi. Begitu ya, semoga kagak ada yang kayak begini-begini lagi. Jangan dengerin tuh serikat-serikat ya. Kalau memang kagak seneng mah keluar aja, resign aja, pastinya bisa kan ya. Kecuali lu pas resign dipersulit, suruh bayar denda gitu ya, itu lu boleh demo ya. Semoga sukses selalu. PT Yihong nggak jadi tutup dan buka peluang pekerja-pekerjaan di PHK itu untuk kembali kerja. Enak banget ya jadi karyawan PT Yihong. Awal bulan mogok kerja 4 hari, di PHK lah semua. Sebelum Lebaran udah dapat pesangon. Gaji bulan Maret yang nggak kerja pun dikasih, THR pun dikasih loh sama PT Yihong. Kemudian habis Lebaran masih ditawarin kerja lah. Enak betul ya. Saya malah bingung sama PT Yihongnya. Kok gitu? Terlalu baik kayaknya ini perusahaan. Tapi karyawannya ntar dablek nggak? Nanti jangan-jangan demo dan mogok kerja lah. Setelah badai panjang, sekarang ada harapan. Ya, PT Yihong ada kemungkinan bakal beroperasi lagi. Ingat ya, kemungkinan, bukan janji. Bagi warga desa, ini bukan sekadar kabar pabrik buka,
Tapi ini tentang bisa mengisi panci di rumah, tentang anak-anak bisa sekolah lagi, tentang motor yang bisa diisi BBM. Bukan cuma dorongan semangat palsu. Tapi buat teman-teman yang dulu ikut aksi, yang sekarang mungkin duduk termenung, menyesal, diam-diam bertanya, kenapa dulu gue ikutannya? Kadang kita nggak sadar, kita ini kayak orang yang lagi panjat tangga, terus tangganya kita tendang-tendang. Kalau kita lagi nyebrang sungai, malah jembatannya kita rusakin sendiri. Tapi yang bikin saya salut, perusahaan ini masih mau kasih kesempatan. Gak semua bos bisa kayak gitu. Seperti ibu yang pintunya tetap dibuka buat anak yang pernah banting pintu. Seperti warung yang tetap percaya sama pelanggan yang pernah ngutang dan kabur. Dan jangan lupa, pabrik ini bukan cuma urusan produksi. Dia itu nadi, the new economy warga sekitar. Kayak sumur yang bukan cuma kasih air, tapi bikin kebun di sekitarnya tumbuh. Kayak matahari, pagi di musim dingin semua orang kena hangatnya. Kayak akar yang gak kelihatan, tapi buahnya dinikmati bareng-bareng. Sekarang pertanyaannya, kita mau terus ngorek luka atau kita mulai ngerawat bekasnya biar bisa sembuh bareng-bareng? Kalau dulu kamu ikut demo, sekarang kamu seneng nggak daftar lagi? Kalau kamu yang punya pabrik, apa tanggapanmu? Warga desa lebih butuh demo atau pekerjaan? Saya nggak jawab, kalian yang tanggap. Sangat sulit ya untuk bicara dengan generasi kita saat ini, yang rata-rata itu menggantungkan diri pada satu perusahaan atau satu pekerjaan. Di era-era 70-an, 80-an, tidak seperti ini. Jadi setiap orang itu bekerja itu untuk pengalaman, bukan untuk mencari uang doang. Ya, kalau kita nggak puas dengan satu perusahaan, kita punya skill, kita bisa berangkat ke perusahaan lain. Jadi begini, sistem kontrak kerja ini sendiri nggak hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN kayak Inka, KAI itu loh ya, itu pun juga melakukan sistem kontrak kerja. Oke, sebenarnya bagus sih, ini bisa mengajari kalian untuk berdikari, untuk mandiri, untuk bisa menjadi kalau bisa perusahaan itu menginginkan kalian itu juga menjadi pengusaha, bukan cuma jadi bawahan doang gitu loh. Tentunya penetapan sebagai karyawan tetap itu ya karena satu, kalau mereka itu benar-benar ditetapkan sebagai karyawannya itu karena dia punya kompetensinya, ya, ahli di bidangnya, kerjanya maksimal sesuai ekspektasi perusahaan dan bosnya. Kalau kalian diberhentikan dari kontrak kerja kalian, artinya kalian itu tidak punya skill di atas rata-rata, ya. Hanya demi 3 orang yang masa kontrak kerjanya sudah habis, kalian demo berhari-hari, akhirnya sekarang mengakibatkan sekitar 1.100 lebih karyawan di PHK gara-gara demo kemarin. Yang rugi siapa nih? Apakah 3 orang itu? Nggak. Jadi kayaknya nih, kalau gue mati, kalau bisa sih ngajak orang gitu loh, paham nggak? Di sini itu banyak juga namanya intern itu, pekerja kontrak dan sebagainya itu. Ya salah satunya adalah untuk mengembangkan pengalaman kalian dalam dunia usaha. Kalian punya skill dari perusahaan tertentu umpamanya, kalian bisa kembangkan ke perusahaan lain. Kemudian kalau bisa, kalian itu cari modal untuk bisa jadi pengusaha juga ke depannya, bukan selalu jadi bawahan. Jiwa entrepreneurnya nggak ada, maunya cuma jadi buruh. Ya, kalau bisa kerja selama-lamanya jadi buruh. Aduh, kalian bisa mencontoh lah negara-negara maju ya. Mereka itu tidak hanya cari duit, tapi juga ingin mengembangkan skillnya kalau bisa jadi pengusaha, bukan bergantung pada orang lain. Coba diperbaikilah mindsetnya ya. Ini juga ini juga bagus buat masa depan kalian, bukan cuma asal demo-demo nggak paham apa permasalahannya. Aduh ya Allah, sekarang sulit loh cari kerjaan. Jangan nambah sulit diri kalian sendiri hanya dengan hal-hal sepele seperti ini. Oke? Dia mau mogok kerja tapi nyesel minta lanjut kerja lagi.
PT Hong Novatex merupakan pabrik alas kaki di Cirebon, Jawa Barat yang saat ini lagi viral soal perusahaan melakukan PHK massal. Kronologinya dimulai dari awal bulan Maret 2025. Perusahaan memutuskan memberhentikan 3 pekerjanya yang kemudian memicu amarah pekerja lainnya dan mereka melakukan demo mogok kerja selama 4 hari berturut-turut sebagai aksi protes terhadap PT Hong Novatex. Demo tersebut membuat perusahaan terpaksa menutup operasional dan melakukan PHK massal. Namun ironisnya, menjelang Idul Fitri, pekerja yang awalnya menuntut penutupan pabrik ini kini memohon agar perusahaan kembali beroperasi. Sampai tanggal 7 April 2025 ini, menurut sumber kompas.com, masalah ini masih akan didalami lagi. Bagaimana nih menurut kamu terhadap permasalahan ini?